Sallallahu alaihi wasallam, idza apabila ja'alta engkau meletakkan baina yadaika di hadapanmu mithla semisal mukhirati bagian belakang ar-rahli dari pelana, fala yadurruka maka tidak memadaratimu man marra siapapun yang lewat baina yadaika di depan kamu. Hadis riwayat Dal Abu Dawud sahih. Hadis ini bicara tentang sutroh bagi orang yang sholat. Kalau kamu sholat sudah meletakkan sutroh di depan, yang sutrohnya itu mithla mukhiratir rahli, seperti bagian belakang dari pelana, yaitu kayu yang di belakang pelana untuk sandaran orang yang naik kuda atau naik onta, yang kira-kira tingginya itu sekitar 1 jengkal. Nah, maka kalau sudah ada sutroh sekitar 1 jengkal itu, orang-orang yang lewat di depannya itu tidak ada masalah, sholatnya tidak terganggu. Maka hadis ini menunjukkan disyariatkannya memasang apa? Sutroh ketika sholat, dan hukumnya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mayoritas para ulama, sutroh hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau kita tidak pasang sutroh tidak berdosa, tetapi kurang utama. Menurut sebagian kecil ulama berdosa karena apa? Ini perintahnya wajib. Ya paling baik kita lakukan saja karena diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sutroh setinggi 1 jengkal. Ini juga diperselisihkan ulama. Ini wajib atau tidak? Pendapat mayoritas bahwasanya sutroh tidak harus setinggi 1 jengkal. Maka seandainya HP yang teleser begini untuk sutroh, ini sudah sah. Sebagian ulama lepas pecinya dipasang di depan untuk sutroh, sah. Kita punya pensil dipasang di depan untuk sutroh, sah. Dalilnya apa? Dalilnya hadis tentang garis, disebutkan di dalam kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Tulis falyakhutta khattan. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza shalla ahadukum, kalau seseorang salat, letakkan di depannya sesuatu. Kalau tidak mendapati apa-apa, tancapkan tongkat. Ini masjidnya dulu masjid masih tanah, Pak. Ditancapi tongkat bisa. Nah, kalau keramik tancapi tongkat ya pecah. Kalau tidak ada juga falyakhutta khattan, hendaklah dia menggaris. Kemudian tidak masalah siapapun lewat di depan garis tersebut. Hadis riwayat Ahmad Ibnu Majah, disahihkan oleh Ibnu Hibban, dan tidak benar orang yang mengira bahwa hadis ini guncang, bahkan hadis ini derajatnya hasan. Ini dalam kitab Bulughul Maram. Nah, maka garis soft ini sudah cukup jadi apa? Sutroh. Kita niatkan salat di soft kedua, niatannya soft pertama ini sutroh, cukup. Maka ada orang lewat di depan sutroh sini nggak ada masalah. Tidak apa? Tidak harus melewat belakangnya, nggak harus. Ya lewat belakangnya ya boleh, lewat depannya juga boleh, sama-sama bolehnya. Di sini Nabi mengatakan, fala yadurruka. Kalau sudah ada sutroh, siapapun yang lewat tidak memadarotimu. Artinya kalau tidak pakai sutroh, kemudian ada orang lewat, nah ini memadaroti. Memadarotinya apa? Yaitu mengganggu kekhusyuan sholat kita. Karena kita sedang sholat, dilewati orang, nah, kita pasti perasaannya jadi nggak enak kan? Nah, perasaan ini menyebabkan apa? Tidak khusyuk, dan tidak khusyuk itu mengurangi pahala sholat kita. 402. Idza jalasa, apabila duduk ahadukum salah satu kalian ala hajatihi, di atas hajatnya, maksudnya buang air kecil atau besar, fala yastaqbil, maka jangan menghadap al-qiblah, ke arah kiblat yaitu Ka'bah, wala yastadbirha, jangan pula membelakangi kiblat. Hadis ini riwayat Imam Muslim sahih. Ini sudah sering kita bahas ya, bahwa para ulama berselisih pendapat, ada 3 pendapat. Pendapat mayoritas bahwa hadis ini hanya berlaku di tempat terbuka, pipis di padang pasir terbuka. Nah ini berlaku, jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Tapi kalau sudah di tempat yang tertutup ya, di kamar kecil, kakus-kakus yang sudah kita buat, ini nggak ada masalah menghadap kemanapun juga. Pendapat yang kedua, hadis ini berlaku umum, di tempat terbuka maupun tertutup sama saja. Pendapat yang ketiga, bahwasanya yang dilarang hanyalah apa? Karena dalam hadis yang lain Nabi pernah kencing dalam keadaan mustaqbila Baitul Maqdis, menghadap Baitul Maqdis,
membelakangi Ka'bah. Berarti yang dilarang hanyalah menghadap Ka'bah. Adapun membelakangi ini sudah tidak dilarang karena pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ada 3 pendapat. Saya menyarankan meskipun kita berada di tempat yang tertutup, marilah tidak menghadap ke arah kiblat. Kenapa? Karena kita temukan fadilah bagi orang yang BAB atau BAK tidak menghadap ke arah kiblat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yastaqbil man lam yastaqbilil qiblah." Siapa yang tidak menghadap kiblat, walam yastadbirha, tidak membelakangi kiblat, fil ghaid, pada saat BAB, kutiba lahu hasanatun, dicatat baginya pahala, wa muhiya anhu sayyi'ah, digugurkan darinya dosa. Diriwayatkan Tabarani, rawi-rawinya rawi-rawi sahih. Ini disebutkan dalam kitab Targhib wa Tarhib karya Mungdhiri. Dan Imam Mungdhiri kalau meriwayatkan hadis dengan wa'an, ini maksudnya hadisnya sahih. Karena kalau dhaif di sini waruwiya. Nah, tapi kalau wa'an, nah ini sahih. Makanya hadisnya sahih. Jadi daripada kita BAB tidak ada pahala, mending kita BAB dapat pahala. Bagaimana caranya? Jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Keluar dari BAB, selesai dapat pahala dan dosanya gugur. Enak lagi. Nah, maka hendaklah kita terapkan sunnah ini meskipun dalam kakus-kakus kita yang sudah ada bangunannya. 403. Idza jalasa ilaika, apabila duduk kepada engkau al-khasmani, 2 orang yang berperkara, fasami'ta, lalu kamu mendengarkan min ahadihima, dari salah satu keduanya, fala taqdi, kamu jangan memutuskan, li ahadihima, untuk salah satu keduanya, hatta tasma'a, sehingga engkau mendengarkan minal akhar, dari orang yang lain, kama sami'ta, sebagaimana engkau mendengarkan minal awal, dari orang yang pertama. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau, idza fa'alta dzalika, apabila engkau melakukan hal tersebut, tabayyana laka, menjadi jelas bagimu, al-qada'u, keputusan. Maksudnya kamu akan tahu bagaimana keputusan yang benar. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya hasan. Dan hadis ini sudah pernah lewat, maka tidak usah kita komentari lagi. Dan ini saya kasih tanda merah, berarti sudah lewat. 404. Idza jammartum, apabila kalian itu menguapi al-mayyita, orang mati, fa'autiru, maka ganjilkanlah. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan disunnahkannya menguapi orang mati. Maksudnya menguapi adalah membakar kayu gaharu yang wangi. Setelah itu ini mayat sudah ditaruh di atas dipan. Nah, kita mengelilingi mayat tadi dengan apa? Kayu gaharu yang sudah dibakar ini tadi. Maka asapnya akan mewangikan mayat tadi. Nah, ini adat orang Arab, mewangikan jenazah supaya jenazahnya ini tidak mendapatkan mengeluarkan bau yang busuk. Karena kadang-kadang setelah mandi kemudian mungkin ada kotoran yang keluar lagi, nah, bisa mengeluarkan bau yang tidak enak. Nah, dikasih wewangian. Nah, kalau orang Indonesia kayaknya tidak pakai begitu, diganti dengan minyak wangi serimpi, ya nggak ada masalah. Yang penting jenazahnya dibikin wangi supaya tidak mengganggu dengan bau yang tidak enak. Nah, kalau pakai serimpi, sunnah ini masih berlaku. Fa'autiru, witirkan, ganjilkan. Dari kepala sampai kaki, 1 kali, dihitung, 2 kali, kasih lagi, 3 kali, nah, witir, 3 kali, 5 kali, terserah. 405. Idza jama'allahu, apabila Allah mengumpulkan al-awwalina, orang-orang awal, wal akhirina, dan orang-orang akhir, maksudnya semua makhluk, liyaumin, pada satu hari, la raiba fih, yang tidak ada ragu-ragu padanya, maksudnya hari kiamat. Nada, menyerulah, munadin, seorang penyeru, maksudnya malaikat. Mangkana, siapapun yang adalah, asyraka, menyekutukan, fi amalin, dalam suatu amalan, amilahu lillahi, yang dia amalkan untuk Allah, ahadan, menyekutukan seseorang, falyatlub, hendaklah dia meminta, thawabahu, pahalanya, min indih, dari hadapan orang tadi. Fa innallaha, karena sesungguhnya Allah, aghna, paling kaya, asyurakai,
di antara serikat-serikat tadi, anis syirki, dari perserikatan tersebut. Artinya Allah tidak butuh perserikatan seperti itu. Hadis riwayat Tirmidzi, derajatnya hasan. Hadis ini menunjukkan bahwasanya riya itu termasuk dosa besar. Karena riya itu termasuk asyraka fi amalin amilahu lillahi ahadan. Salat mestinya karena Allah, tapi karena manusia. Gara-gara ada manusia, salat. Tidak ada manusia, tidak salat. Misalnya pada bulan Ramadan, masjidnya kok penuh, kenapa itu? Nah, biasanya orang-orang yang tidak salat jadi ikut salat. Kalau salatnya hanya karena pekewuh kepada tetangga, riya kayak begitu itu, nggak ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti oleh Allah disuruh meminta pahalanya dari tetangga-tetangganya. Dulu kamu beramal karena tetangga kan? Kalau tidak pekewuh sama tetangga, nggak datang ke masjid kan? Maka suruh cari pahalanya sama sana. Allah tidak perlu memberikan pahala kepada orang-orang yang seperti ini. Maka syirik riya itu adalah syirik kecil, dan riya itu adalah dosa besar. Disebut oleh Nabi sebagai asyirkul asghar, syirik kecil. Coba kita cari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum." Paling saya khawatirkan terhadap kalian asyirkul asgharur riya, syirik kecil, yaitu riya. Allah Ta'ala mengatakan pada hari kiamat, apabila membalas para manusia dengan amal-amal mereka, pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu riya di dunia, maka lihatlah apakah kalian mendapati ada pahala pada mereka. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Jadi Allah menyeru seperti ini, dan Allah menyuruh malaikat untuk menyeru seperti yang kita baca tadi hadisnya. 406. Idza jama'allahu, apabila Allah kumpulkan al-awwalina, orang-orang awal, wal akhirina, dan orang-orang akhir, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat, yarfa'u, Allah angkat, likulli, untuk setiap, ghadirin, orang yang berkhianat, liwaan, bendera. Faqila, maka dikatakan, hadhihi, ini adalah ghadratu fulanin, pengkhianatan dari si fulan, ibni fulan, anaknya fulan. Hadis riwayat Muslim, derajatnya sahih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya khianat itu adalah dosa besar, dan termasuk khianat adalah korupsi. Harta rakyat dipegang oleh pejabat, akhirnya dikorupsi, diambil. Ini namanya ghadrah. Ini pengkhianatan seperti ini. Maka nanti orang-orang yang berkhianat akan ditandai oleh Allah dengan bendera. Siapapun yang membawa bendera, berarti dia adalah orang yang pernah khianat di dunia. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, yauma tublas sarair, hari kiamat itu adalah pada hari di mana dibuka seluruh rahasia-rahasia. Tubla, dibuka, as-sarair, semua rahasia. Korupsi nggak ada yang tahu, tapi nanti ada tanda bendera. Nah, ini berarti dia pernah korupsi. Dan benderanya ditancapkan oleh Allah di dekat pantatnya, indastihi. Ya, kita cira hadisnya. Kenapa ditancapkan di dekat pantatnya? Indastihi, ya, yu'rafu bihi, yang dia dikenal dengan bendera tadi, indastihi, di dekat pantatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, para ulama katakan ditaruh di dekat pantatnya itu supaya tampak keburukan dia, dan zahir maupun batin. Pantat kita tahu sendiri kan, bentuknya yang tidak bagus kalau dibuka, maksudnya tidak pakai baju. Nah, maka keburukan zahir atau bagian tubuh pada pantatnya itu dilihat oleh semua orang, dan dia juga diketahui batinnya, yaitu dia pernah khianat pada waktu di dunia. Nah, maka dipaskan oleh Allah di dekat pantatnya begitu. Karena di akhirat nanti tidak ada yang pakai baju sama sekali di padang mahsyar. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa ghadratu fulan ibni fulan, akan disebutkan namanya fulan bin fulan. Disebut nama bapaknya ini, Pak. Maka ini sialnya para koruptor itu, membikin malu bapaknya sendiri.
Yang melakukan korupsi anaknya, tapi bapaknya ikut-ikut disebutkan. Fulan ibni Fulan, Fulan bin Fulan. Memalukan saja. Semua orang seluruh dunia jadi tahu ini nanti, bahwa pelakunya adalah Fulan bin Fulan. 407. Idza haka, apabila ragu-ragu, fi nafsika, pada dirimu, syai'un, sesuatu, fada'hu, maka tinggalkanlah dia. Hadis riwayat Ahmad, derajatnya sahih. Nah, ini hadis sangat penting ini, Pak. Vaksin atau tidak? Kalau halal ya vaksin. Kalau tidak halal ya tidak. Kalau ragu-ragu ya ini. Idza haka, jika ragu-ragu, fi nafsika syai'un, dalam dirimu sesuatu. Syai'un itu dalam bahasa Arab disebut a'amul am, kalimat umum yang paling umum, segala sesuatu apapun juga. Maka vaksin termasuk syai'un. Nah, fada'hu, tinggalkan. Udah, enggak vaksin. Karena seringkali orang bertanya sama saya ini dipaksa vaksin oleh Pak RT, gimana jawabnya? Nah, saya jawab, ya jawab saja apa adanya. Saya ragu-ragu dan saya disuruh oleh Nabi untuk meninggalkan yang ragu-ragu. Selesai lagi. Ngomongnya jujur aja, nggak usah ngapusi. Misalnya saya disuntik, padahal rawati, nggak usah bohong. Udah jujur apa adanya aja. Saya ragu-ragu, Pak. Kenapa ragu-ragu? Nah, katanya ada babinya kok dihalalkan nih, ya. Nyambungnya gimana? Babi tapi halal. Ragu-ragu saya, ya. Fatwa meskipun dari MUI, tapi kok isinya ranggenah begitu, saya nggak ngerti kayak gini. Simpang siur, isinya apa nggak jelas. Ya sudah. Ini ajaran Nabi, bukan ajaran terorisme atau ajaran orang-orang yang pengen punya negara sendiri di Indonesia. Enggak, ajaran Nabi SAW. Nah, kira-kira kalau disampaikan begini, mau menerima enggak mereka? Sabda Nabi, mereka kan juga agama Islam kan? Kalau ditanya nabinya siapa, ya Nabi Muhammad SAW. Nah udah, nabinya satu, ini sabda Nabi kayak begini. 408. Idza hajjas sabi, apabila telah haji anak kecil, fahiya lahu hajjatun, maka haji itu baginya adalah satu haji. Maksudnya hajinya sah. Hatta ya'qila, sampai dia dewasa. Berakal itu maksudnya dewasa. Fa idza aqala, kalau dia sudah dewasa, fa alaihi, ini kurang fa ya. Fa alaihi, maka wajib atasnya hajjatun ukhra, satu haji yang lain. Wa idza hajjal a'rabi, dan apabila haji orang Arab Badui, fahiya lahu hajjah, maka hajinya sah. Fa idza hajara, kalau dia hijrah ke Madinah, fa alaihi hajjatun ukhra, dia wajib untuk haji yang lain. Hadis riwayat Kaf, Imam Hakim, derajatnya sahih. Ada 3 orang yang hajinya sah, tetapi nanti wajib mengulang haji. Pertama, anak kecil. Dia masih digendong oleh ibunya, diajak tawaf, diajak sa'i, ya hajinya sah. Karena diajak terus dari awal sampai akhir. Tapi nanti kalau anak ini sudah dewasa dan dia mampu haji, wajib untuk haji. Dan ini sudah sepakat para ulama. Dan hadisnya juga disahihkan oleh sebagian ulama. Di sini disahihkan oleh Syekh Albani, Ibnu Khuzaimah, dan Ad-Diya, meskipun ada juga yang mendhaifkan. Yang kedua, orang Arabi, Arab desa, Arab Badui, yang tinggalnya nomaden, yaitu pindah-pindah. Nah, kalau dia sudah hijrah ke Madinah, wajib haji lagi. Yang ketiga siapa? Budak. Dia haji ketika masih budak, sah. Tapi kalau sudah merdeka, maka wajib haji lagi. Wa ayyuma abdin, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa ayyuma abdin, siapapun budak, hajja, sudah haji, thumma u'tiq, kemudian dimerdekakan, fa alaihi ayyahujja hajjatan ukhra, wajib untuk haji yang lain lagi. Hadis riwayat Al-Khatib, derajatnya sahih. Maka jumlahnya ada 3 orang, anak kecil, kemudian siapa? Kemudian apa? Budak nomor 3, budak. Yang nomor 2, A'rabi. Tapi yang A'rabi ini kita sudah nggak pernah lihat orangnya. Kemudian budak juga nggak pernah lihat orangnya. Maka yang berlaku di sini as-sabi, anak kecil. Sama aja, pokoknya belum balik. Jadi misalnya sudah SD kelas 6, belum balik tuh, nah itu nanti ketika sudah balik pas SMP wajib haji lagi.
Jadi hajinya 2 kali, nggak ada masalah, pahala terus, numpuk-numpuk pahala. 409. Idza apabila haddatsa menyampaikan hadis, ar-rajulu seseorang bi haditsin dengan suatu hadis. Apabila berbicara seseorang dengan suatu pembicaraan, tsummal tafata, kemudian dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, fahiya amanah, maka dia itu adalah satu amanah. Hadis riwayat Abu Dawud, derajatnya hasan. Maksudnya gini, Pak. Kalau kita sedang ngomong berdua sama seseorang misalnya, kemudian setelah dia ngomongkan sesuatu kepada kita, dia noleh-noleh ke kanan ke kiri, melihat-lihat apakah ada orang yang mendengar atau tidak. Nah, dia khawatir ada yang mendengar. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa ucapan itu ucapan amanah yang harus kita rahasiakan. Tidak harus dia mengatakan ini rahasia, nggak harus begitu. Kita harus sudah paham, oh dia toleh-toleh, berarti dia pengen tidak ada yang mendengar kecuali saya. Nah, maka setelah kita mendengar dari dia, jangan diceritakan kepada orang lain. Meskipun kepada istri kita, nggak boleh. Misalnya ada orang mendatangi kita, Pak saya mau sharing ini Pak, saya punya masalah berat ini, saya nggak bisa mengatasi. Nah, setelah kita mengizinkan, baiklah. Nah, dia toleh-toleh kanan kiri, melihat ada orang enggak. Kalau nggak ada orang dia sampaikan, kalau ada orang nggak berani menyampaikan. Nah, itu berarti amanah, nggak boleh kita bocorkan. Nah, termasuk kesalahan yang terjadi di antara kita adalah seseorang membisikkan kepada kita, ini ada rahasia, jangan engkau sampaikan kepada siapa-siapa, karena saya dipesan jangan menyampaikan kepada siapa-siapa. Nah, tapi dia menyampaikan kepada kita, akhirnya kita sampaikan juga sama istri kita, ada rahasia, tapi jangan disampaikan sama siapa-siapa, saya dilarang menyampaikan. Istri kita nanti juga nyampaikan kepada temannya, ya podo wae ngoten niku. Sama saja, itu nggak boleh kayak begitu. Nah, maka amanah itu zaman sekarang seringkali dilanggar, sementara Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menunaikan amanah kepada pemiliknya masing-masing. Nah, rahasia itu termasuk amanah. Orang memberikan rahasianya kepada kita, jangan dibuka kepada orang lain. Kalau mulut kita terasa gatel pengen menyampaikan karena rahasianya unik misalnya, pengen kita sampaikan, ya ngomong sama tembok saja, ya, sehingga tidak ada yang mendengarnya. Masa ada orang gitu, ya? Kadang-kadang orang gatel untuk ngomong, rahasia diomongkan, nggak boleh. Berikutnya 410. Idza apabila hadara mendatangi ahadukum salah satu kalian Idza apabila hadara menghadiri ahadakum kepada salah satu kalian al-amru suatu urusan. Jadi urusan ini sebagai fa'ilnya, ya. Yakhsha yang dia itu khawatir fawatahu terlewat urusan tadi. Fal yusalli maka hendaklah dia salat hadhihi salata dengan salat ini. Yakni yang dimaksud Nabi adalah al-jam'a baina salataini, menjamak di antara dua salat. Hadis riwayat Nun Nasai, derajatnya hasan. Maksud hadis ini adalah diperbolehkan jamak salat zuhur dengan asar atau maghrib dengan isya apabila hadara ahadakumul amru yakhsha fawatahu. Kita kedatangan suatu urusan yang kita khawatir urusan ini akan terlewat. Misalnya apa? Ya, kasih misal lah, misalnya kita akan berangkat safar. Safarnya jam berapa? Safarnya misalnya jam 1, jam 1 siang. Kemudian kita naiknya kereta, dan jam 1 siang ini nanti akan sampai di tujuan jam 1 malam. Nah, berarti sudah melewati sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, maka kita khawatir sholat asarnya terlewat, karena kita tidak mungkin bisa melakukan sholat asar turun dulu dari kereta, nanti akan ditinggal. Nah, maka boleh kita jamak antara zuhur dengan asar. Maka sebenarnya musafir itu bolehnya menjamak kalau sudah keluar dari rumahnya, sudah safar sebenarnya. Tetapi ketika ada urusan seperti ini tadi, boleh dia menjamak meskipun masih di rumah. Panjenengan masih di Weru, tapi nanti akan ke stasiun jam 12:30. Nah, maka di Weru sudah jamak zuhur sama asar. Boleh tidak? Boleh ketika kasusnya seperti yang saya ceritakan tadi. Stasiun nanti 12:30, naiknya jam 1. Nah, tapi turunnya jam 1 malam. Berarti sudah melewati sholat asar di sini.
Ini boleh kita untuk menjamak meskipun belum safar. Ini keluar dari kaidah asal. Kaidah asalnya tidak boleh jamak kalau kita belum keluar dari rumah kita untuk safar. Karena itu ringkasnya, kalau ada urusan-urusan yang kita susah untuk meninggalkannya, boleh kita jamak karena urusan tersebut. Kasusnya pernah disampaikan oleh Sayyidina Ibnu Abbas di dalam hadis riwayat Imam Muslim di dalam kitab sahihnya, bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah sholat duhur asar di jamak di Madinah, fi ghairi khaufin, padahal tidak ada perang, wala safarin, padahal juga tidak sedang safar, wong di Madinah. Dalam riwayat yang lain, wala matorin, padahal juga tidak ada hujan. Hujan tidak, perang tidak. Kok di jamak gimana? Arada, Nabi ingin alla yuhrija ahadan, untuk tidak menyempitkan kepada seorang pun min ummati, dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena itu ringkasnya, kalau memang urusannya susah ditinggalkan, kalau ditinggalkan malah bermasalah, maka boleh untuk kita menjamaknya. Mungkin contoh yang paling gampang hari-hari lalu adalah ketika pandemi, ada petugas nakes tenaga kesehatan, dia kalau sudah masuk di ruangan tidak boleh keluar dari situ, padahal melewati waktu sholat. Nah, sudah dijamak nggak apa-apa. Dijamak gimana? Zuhur sama asar dijamak. Setelah zuhur dia bertugas dari jam 1 sampai dengan jam setengah 6 sore. Nah, setengah 6 sore sudah masuk maghrib. Maka kalau dia tidak jamak, malah nanti sholat asarnya terlewat, dan dia tidak bisa sholat di dalam tempat dia menjaga tersebut. Misalnya loh, tapi kalau dia bisa sholat di situ ya silahkan. Tapi pernah ada seorang nakes tanya kepada saya, nggak bisa Ustaz sholat di situ, tempatnya penuh full, semuanya orang-orang sakit, tidak ada ruang untuk sholat sama sekali, dan kita keluar dari ruangan nggak boleh. Bolehnya nanti kalau sudah tugasnya selesai baru boleh keluar. Nah, kalau memang kondisi seperti itu, pakai hadis ini ya, fal yusolli hadhihi shalah, silahkan dijamak, tidak ada masalah. Tapi jangan dijadikan adat seperti orang-orang Syiah, adat duhur jamak asar, maghrib jamak isya, orang yang ngopo-opo jamak, mungkin pengen nonton film jamak, supaya filmnya nggak putus. Nah, itu nggak boleh kayak begitu. Tetapi ini hanya kondisi-kondisi tertentu saja. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah yang dapat kita baca pada kali ini, benarnya dari Allah. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Ada pembahasan apa, Ustaz?